orang soleh selain Nabi dan Rasul. Contohnya begini, kalau orang soleh itu kan biasa punya masa lalu yang gelap, kan ya? Umar bin Khattab solehnya luar biasa, tapi masa lalu beliau dulu pernah berbuat syirik. Ada lagi Fudail bin Iyad, solehnya luar biasa, tapi dulu mantan perampok. Tetapi kalau Nabi dan Rasul itu maksum, sehingga sejak kecil pun sudah selesai dari perbuatan apa? Maksiat. Contohnya Rasulullah. Dulu ketika Rasul masih kecil itu menggembala kambing sama teman-temannya, dibiarkan. Toh itu satu kejadian. Tapi pernah Rasul mendengar di satu kampung dari tempat beliau menggembala kambing itu terdengar sedang pesta pora para remaja, main musik dan sebagainya yang isinya maksiat. Akhirnya Pak Rasul kecil itu tertarik itu datang. Dia titipkan kambing ke teman-temannya, dia jalan. Tapi di tengah jalan, ketika di depan rumah satu penduduk di situ, langsung ditidurkan oleh Allah. Begitu bangun-bangun, ternyata asalnya sudah selesai. Main bersama kawan-kawannya dibiarkan. Mau datang ke tempat maksiat ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga istimewanya Nabi dan Rasul itu fisiknya dibuat sempurna. Ya, fisiknya dibuat sempurna. Maka tidak mungkin ada Nabi dan Rasul dicela oleh umatnya gara-gara kekurangan fisik. Seperti Rasulullah fisiknya sempurna, Nabi Musa fisiknya sempurna, sehingga biar tidak ada salah, Nabi dan Rasul dilecehkan dari sisi apa? Dari sisi fisiknya. Kemudian nuhi ilaihim, kami berikan wahyu kepada mereka. Ini juga istimewanya Rasul diberikan atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kuntum ya musyrikin Quraisy, maka jika kalian wahai orang musyrik Quraisy, la tusaddiquna bidzalik fas'alu ahlal kutubi as-sabiqah. Kalau kalian tidak beriman dengan peristiwa ini, diutusnya Rasul-Rasul sebelum kalian, tanyalah kepada para ahli kitab sebelum kamu. Sebelum kamu siapa? Orang Yahudi, Nasrani. Ini kan ahli kitab sebelum orang kafir Quraisy. Nah kemudian yukhbirukum annal anbiya kanu basyara, di mana ahli kitab itu nanti akan ngasih tahu kepada kamu wahai kafir Quraisy bahwa namanya para nabi itu adalah dari manusia. In kuntum la ta'lamuna annahum basyar, jika memang kalian tidak tahu kalau memang para nabi itu dari golongan manusia. Jadi memang Allah mengutus nabi dan rasul itu dari kalangan apa? Manusia, dan laki-laki fisiknya sempurna, akhlaknya juga sempurna dan maksum terjaga dari perbuatan dosa. Hanya saja memang karena nabi itu tingkat keimanannya level 1, maka musibahnya memang paling berat. Suatu ketika langsung ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyadul bala, siapakah manusia yang musibahnya paling berat? Maka Rasul mengatakan al-anbiya, manusia yang musibahnya paling berat itu para nabi. Maka dikisahkan, Rasul mengisahkan juga ada nabi itu sampai ini Pak, rambutnya itu penuh dengan kutu, saking ganasnya kutu, makanya dia nabi itu mati gara-gara kutu yang ada di kepala. Ada juga nabi itu dibunuh oleh umatnya, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan orang Bani Israel itu pernah satu hari itu membunuh 70 nabi.
pagi hari mereka bunuh nabinya, siang atau sore hari sudah berdagang di pasar seperti tidak ada kejadian apa-apa. Maka ini musibah paling berat memang karena nabi. Summal amsal kalau amsal. Kemudian setelah itu musibah yang di bawahnya nabi adalah orang yang